Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Sadaqallahul 'azim. Hadirin wal hadirat yang semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beristimewa kepada segenap pimpinan tim musabaqah Qiraatul Qutub dari berbagai pondok pesantren se-Sulawesi Selatan dan Barat yang kami hormati, para pimpinan. Di sini ada hadir sekretaris pondok pesantren, kemudian para dewan hakim, baik yang dari pondok pesantren dari Mangkoso maupun dari luarnya yang kami hormati, para panitia yang kami hormati, kemudian yang terkhusus kepada seluruh peserta. Coba saya melihat peserta di mana semua. Coba tangannya boleh nggak diangkat dari semua peserta yang ada dari pondok pesantren yang sudah disebutkan tadi. Selamat datang semuanya di pondok pesantren dari Mangkoso ini. Ahlan wa sahlan bikudumikum. Mudah-mudahan alhamdulillah di sini kalian insya Allah dapat ilmu baru, dapat pengalaman baru, dan insya Allah dapat suasana baru. Pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf dari Al-Mukarram Anti Gurutah, pimpinan pondok pesantren Darud Dawah wal Irsyad Mangkoso, yang sedianya hadir untuk membuka acara ini, tapi berhubung karena sudah lama ada komitmen yang mendahului daripada perencanaan acara ini, sehingga beliau memohon maaf kepada kita semua. Insya Allah doa beliau akan kita terima semua nanti insya Allah, amin. Kemudian ada satu lagi yang saya lupa, hadir di sini menyaksikan kita salah seorang pembina pesantren dari Jakarta, dari Bekasi. Pak Heru, silakan Ustadz Heru berdiri dulu Pak, kalau bisa. Beliau ini adalah Ustadz, beliau ini adalah Kiai di Jawa ya. Beliau adalah pembina pesantren dan beliau ini adalah pemilik 3 pabrik karpet. Jadi makanya beliau berharap akan nanti semua pondok pesantren insya Allah beliau bisa latih bagaimana cara membuat karpet, bagaimana membuat ini, karena perusahaan beliau sudah ada lebih 60 cabangnya di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan insya Allah pondok pesantren yang hadir pada hari ini mudah-mudahan terilhami sehingga kembali juga nanti akan membangkitkan ekonomi di pesantrennya nanti insya Allah sama dengan beliau. Jadi kalau ke Jakarta nanti bisa dihubungi Mas Heru, Pak Ustadz Heru, ambil nomor HP-nya, karena kenapa, siapa tahu musim durian, beliau punya kebun durian, ada kurang lebih 300 pohon kebun durian, menjadi kebun duriannya di sana, di Jonggol. Selamat datang Pak Ustadz Heru. Ya, beliau juga adalah pengurus, salah seorang pengurus pusat himpunan ekonomi bisnis pesantren di bidang kooperasi dan pengembangan usaha. Ada beberapa kepala madrasah yang sempat hadir di tempat ini juga, alhamdulillah kami ucapkan selamat datang. Pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa acara ini setiap tahun dilaksanakan. Acara milad ini setiap tahun dilaksanakan dengan berbagai macam lomba-lomba, yang pada tahun ini disebut sebagai acara pra milad akbar, karena milad akbarnya itu jatuh setiap sekali 5 tahun. Nah sekarang ini 84, berarti insya Allah tahun depan
kita akan masuk pada Milad Akbar yang insya Allah akan digelar jauh lebih ramai dibanding dengan tahun ini insya Allah. Berbagai macam perlombaan-perlombaan yang dilakukan, kompetisi-kompetisi, musabaqah yang dilakukan di pondok pesantren ini dalam setiap tahunnya, baik itu antar kelas, antar ordas. Ada di sini yang namanya ordas. Kami sampaikan kepada tamu-tamu kami dari yang lainnya atau peserta yang lain. Di sini ada yang disebut dengan ordas, organisasi asal daerah santri. Jadi masing-masing daerah itu punya organisasi. Ada yang yang memang tunggal, kayak seperti misalkan contoh ada Istamar di Maros, dari Maros, ada Impak yang dari Pangkep, ada macam-macam. Kemudian yang sedikit-sedikit itu digabung antara satu dengan yang lainnya, kayak seperti ajak tapareng, semua pare-pare, beberapa apa sidrap itu diajak tapareng itu. Jadi dari masing-masing inilah membuat pembinaan pada warganya, pada anggotanya, lalu digelarnya kompetisi, ya, digelarlah musabaqah, digelarlah pertandingan-pertandingan antar mereka. Karena kenapa? Acara ini sebenarnya sudah dibuka pada tanggal 21 Desember 2022 yang lalu. Jadi ini sudah berlangsung 1 tahun. 2022 yang lalu, tanggal 21 Desember. Karena kenapa? Miladnya pesantren ini selamanya berlangsung dari tanggal 22 Desember di tahun yang pada saat itu bertepatan sampai dengan tanggal 11 Januari tahun berikutnya. Jadi ini lama. Jadi kita akan nanti penutupan pada tanggal 11 Januari 2023. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi berbagai macam perlombaan mulai dari tanggal 21 Desember itu sampai sekarang. Termasuk ada lomba, ada olahraga, ada seni, ada lomba tata boga, masa ini insyaallah jurusannya Pak Heru Ustaz Heru nanti ini. Kebetulan ada beliau punya pelatihan tentang tata boga. Kabar dari beliau ternyata kue apa Pak ya, yang teredat di seluruh Indonesia itu? Brownies. Ternyata brownies itu yang yang dilatihkan oleh beliau itu rata-rata yang beredar di seluruh Indonesia. Ya, ada juga pelatihan, dan insya Allah mudah-mudahan nanti kita akan tangkap itu nanti insya Allah dengan kehadiran beliau. Mudah-mudahan paling terlambat tahun depan kita akan kumpul di sini dengan pelatihan yang dimotori oleh Ustaz Heru nanti insya Allah pada tahun yang akan datang di Milad Akbar kita nanti insya Allah. Dengan melatih pembina-pembina kita, melatih santri-santri kita untuk meningkatkan kalau tahun ini nanti besok tanggal 10 insya Allah teorinya, kemudian entrepreneurnya dari beliau nanti itu insya Allah mungkin sekaligus dengan prakteknya sekalian insya Allah. Kemudian dari semua perlombaan itu, musabaqah ini salah satu di antaranya yang kita hadiri pada hari ini adalah musabaqah qiraatil kutub, musabaqah baca kitab kuning, baca kitab gundul. Pada hari ini yang panitianya itu diserahkan, jadi saya ulangi, masing-masing ini lomba tadi itu diserahkan kepada panitia yang berbeda dalam lingkup pondok pesantren. Jadi ada yang mempertanggungjawabkan olahraga ini, ada yang mempertanggungjawabkan musabaqah ini, ada yang mempertanggungjawabkan kegiatan ini. Itu masing-masing ada lembaga yang ada di dalam pesantren ini mempertanggungjawabkan. Yang secara kebetulan pada tahun ini kegiatan qiraatul kutub ini diserahkan kepada 3 lembaga yang ada di tempat ini, yang ada di pondok pesantren kita ini. Pertama ada PDM Ustaz. Coba kepala madrasahnya ini silakan berdiri dulu. Ustaz Muhammad Idrus Adari. Nah, ini kepala madrasahnya, kasih tepuk tangan dulu. Kemudian pendidikan diniyah formal kuliah. Ustaz Abdul Majid silakan. Ya. Balik ke belakang supaya karena banyak tamu kita di belakang yang tidak tahu siapa Ustaz Abdul Majid.
Yang ketiga adalah Ma'had Ali, pendidikan tinggi kader ulama. Yang tadi yang berbicara di sini, yang lebih dulu dari saya, itu adalah ketua panitia dan sekaligus sekretaris dari Ma'had Ali. Ya kasih, ini ada beberapa, tolong yang apa namanya yang mau kirim Ma'had Ali, ada 4 orang di depan ini, ada berapa orang, 3 orang. Silakan berdiri dan menghadap ke belakang Pak Ustadz Menteri Musakir, ada Ustadz Hadi Munir, ada Ustadz Abdul Hakim. Silakan Pak, silakan berdiri tiga-tiganya supaya bisa dilihat. Karena kenapa perlu dilihat? Di sini hadir beberapa pondok pesantren untuk mengikuti lomba kitab kuning. Sementara tes masuk di Ma'had Ali, kecuali di Asadiyah kan sudah ada ya. Itu tes masuk Ma'had Ali adalah tes baca kitab kuning. Siapa tahu di antara mereka ada yang berminat nanti insya Allah, dan saya yakin insya Allah akan ada yang berminat untuk masuk di Ma'had Ali nanti karena mempersiapkan dari dirinya untuk menjadi ulama ustazah nanti insya Allah. Amin. Nah, itu perlu sudah kenal dengan beliau-beliau ini. Hadirin wa hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peserta yang saya cintai, saya banggakan dan saya harapkan insya Allah di dalam berkompetisi ini. Saya tidak berpanjang lebar di tempat ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini ini adalah untuk memacu. Tadi sudah disampaikan oleh panitia bahwa pondok pesantren di Sulawesi Selatan ini adalah hampir kurang lebih 400 di Sulawesi Selatan ini. Ya. Di Sulawesi Barat ada hampir 100, ada 86 kurang lebih pondok pesantren di Sulawesi Barat. Jadi kalau dijumlah hampir 500 pondok pesantren yang ada, lalu yang tersaring hanya 38. Yang kemudian yang ikut di sini hanya 12 pondok pesantren. Aplaus kepada yang ikut insya Allah. Mudah-mudahan yang ada ikut hari ini insya Allah akan menerima berkah-berkah dan berkah selanjutnya insya Allah. Amin. Ya. Ada kompetisi ini bukan hanya sekedar untuk mencari dan menerima piala, tapi yang kita harapkan adalah bagaimana pondok-pondok pesantren semua yang ada nanti ini insya Allah, yang kurang lebih 400 ada di Sulawesi Selatan, kurang lebih 100 yang ada di Sulawesi Barat, dan insya Allah di Indonesia hampir 37.000 pondok pesantren di seluruh Indonesia, hampir 37.000 pondok pesantren di seluruh Indonesia. Kita berharap nanti insya Allah lahirnya kader-kader ulama yang akan memberikan pada perubahan umat pada masa yang akan datang nanti insya Allah. Ya, kalian itu nanti akan menjadi agen perubahan. Bagaimana kita nanti tampil untuk merubah, khususnya dalam akhlak, perilaku, etika dan karakter anak yang ada sekarang ini, yang bukan lagi tergeser akan tetapi sudah longsor. Saya ulangi, akhlaknya anak-anak kita sekarang ini mudah-mudahan kalian tampil nanti akan insya Allah membantu para ulama kita untuk merubahnya, yang tidak lagi bergeser akan tetapi sudah longsor. Kenapa? Kalau calon-calon pemimpinnya nanti longsor akhlaknya, rubuh akhlaknya, rusak akhlaknya, bagaimana orang-orang yang menakodai bangsa ini ke depan? Insya Allah kita berharap semua juga di sini nanti insya Allah akan ada yang jadi pemimpin nanti insya Allah, pemimpin besar. Amin. Ya. Bagus kalau peserta kitab kuning hari ini nanti insya Allah akan kembali nanti ada jadi bupati di tempatnya. Amin. Amin. Bagus kalau peserta kitab kuning kali ini nanti ada yang jadi gubernur di tempatnya nanti insya Allah. Amin. Amin. Bagus nanti seluruh baca kitab kuning di sini ada yang jadi menteri. Bayangkan kalau sudah seperti begitu nanti, mulai dari bupatinya Pak pintar baca kitab kuning, gubernurnya pintar baca kitab kuning, sampai kepada menteri-menterinya, kepala-kepala seksinya, kepala dinasnya pintar dia baca kitab kuning, maka insya Allah Indonesia akan jadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur insya Allah. Amin. Hadirin, kami pesankan kepada seluruh panitia melalui hari ini bahwa tolong bekerja secara maksimal, berikan pelayanan terbaik kepada seluruh tamu-tamu kita, berikan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta-peserta, terutama kepada ofisial yang hadir, ataukah kalau misalkan ada penggembira yang hadir, berikan pelayanan terbaik kepada mereka agar supaya mereka insya Allah kembali memiliki kesan terbaik pula.
Jadi kepada seluruh peserta, kalau ada masalah tolong dikonfirmasikan dulu dengan panitia, dikoordinasikan dulu dengan panitia supaya kita mencari jalan keluar yang terbaik. Karena kenapa? Sering saya dengarkan di musabakah lain, ketika ada masalah langsung ini protes. Padahal semestinya bagusnya cari dulu panitia agar supaya panitia berusaha untuk menyelesaikan mana jalur terbaik yang kita akan lalui, sehingga insya Allah solusinya kita bisa temukan dengan baik, insya Allah. Itu. Kemudian yang kedua, kepada Dewan Hakim yang bertugas, kami berharap untuk bekerja secara adil. Maunya sebenarnya saya pernah berpikir kalau untuk musabakah seperti begini, Dewan Hakim yang tampil itu hanya satu, hanya yang menilai penampilan, yang lainnya itu mendengarkan di belakang, mendengarkan di samping. Kemudian peserta tidak disebut namanya, tidak disebut putusannya, nomornya saja. Jadi panitia hanya tahu nomornya. Oh ini dari Parepare, oh ini dari Kabalangan, oh ini dari Bulukumba, oh ini dari Maros dan sebagainya. Dewan Hakimnya tidak dengar itu. Yang didengar Dewan Hakimnya adalah cara membacanya, apanya dan lain sebagainya. Yang tampil hanya satu adalah yang menilai soal penampilannya. Karena kapan ini juga disembunyi, maka penampilan tidak perlu dinilai. Mudah-mudahan kalau seperti begini nanti sehingga tidak ada lagi ajang permainan di dalam Dewan Hakim itu. Ya, karena kenapa? Orang cuma sebut nomor ini. Karena kenapa? Kadang-kadang ada saja kecenderungan kita, oh ini yang tampil, oh ini si ini yang tampil. Insya Allah saya yakin dan percaya bahwa Dewan Hakim yang ada pada hari ini, insya Allah akan tampil maksimal dan bagus, dan insya Allah akan jujur sejujur-jujurnya. Kita beri aplaus kepada Dewan Hakim yang akan tampil nanti. Kemudian yang terakhir kepada anak-anakku semua, para peserta, tampillah secara maksimal. Ya, tampillah secara baik. Usahakan tampil menjadi yang baik. Ya, kejuaraan mungkin belakangan, tapi ketika tampil Anda juga tampil terbaik, maka itu juga lah yang jadi juara. Sehingga Anda tidak terbebani dengan moral, Anda tidak terbebani dengan siapa. Karena kenapa? Sesungguhnya dalam sebuah kompetisi, lawan yang terberat adalah diri sendiri. Saya ulangi, sesungguhnya dalam sebuah kompetisi, lawan yang terberat adalah diri sendiri. Kalau kita sudah dalam hati, mati bijak, anu lawan, mati bijak, ada anu, Oma, apa bisa saya kalahkan mereka kalau seperti begini? Dia yang tahu, maka itu berarti sudah satu kejatuhan yang kita miliki. Karena kenapa? Kita sudah kalah mulai pada saat itu. Ya insya Allah, anak-anakku semua, maka yakinlah dan percaya bahwa kali ini kalian akan tampil yang terbaik semuanya nanti insya Allah. Semoga kali ini, karena tidak mungkin ada dua yang juara satu, pasti ada satu yang juara satu, kecuali kalau marhala yang berbeda. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atas nama pimpinan Pondok Pesantren Darul Dawah wal Irsyad Mangkuso, kami membuka acara musabakah Qiraatul Kutub ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mohon